Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa insan pembelajar sekalian, saat ini malam ini kita mencoba mereview kembali buku tentang ensiklopedia kisah, khususnya kisah Nabi Adam alaihissalam pada saat ini. Kemarin kita sudah, atau tadi subuh kita sudah mereview terkait dengan dendam iblis kepada Adam yang begitu membara, yang iblis mengira Adamlah sebagai penyebab keluar dan diusirnya iblis dari surga. Sehingga iblis begitu dendam kepada Adam, sampailah Adam pun digoda oleh iblis. Adam pun dibujuk rayu oleh iblis dengan segala macam bentuk, yaitunya untuk memakan buah terlarang di dalam surga yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, apalagi untuk sampai memakannya, yaitunya yang kita sebut dengan buah keabadian atau buah khuldi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Taha, sehingga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitunya pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa." Ini terdapat di dalam surah Toha yang ke-20 ayat yang 120. Iblis membujuk rayu, namun pada sebenarnya awalnya Adam tidak tergoda. Namun karena seringnya iblis merayu dan membujuk, akhirnya Adam pun mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya. Ketika pada saat memakan buah itu, kemudian tanggallah seluruh pakaian yang dimiliki oleh Adam dan Hawa di surga. Sehingga dengan sangat menyesal mereka telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ratap Adam dan Hawa tiada henti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian itu, Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka sangat sedih. Mereka meratap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Hawa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, memaafkan kesalahan mereka. Namun setiap pelanggaran ada hukumannya. Setiap tindakan ada resikonya. Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga karena godaan syaitan yang godaan iblis yang sangat kuat, sehingga Adam pun berhasil digoda oleh iblis dan Adam pun keluar dari surga. Ini juga di dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga, keluarlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Insan pembelajar sekalian, memang segala sesuatu ada risiko atas sebuah tindakan. Sehingga Adam melanggar perintah Allah, Allah pun marah. Allah pun mengeluarkan Adam dari surga sebagai bentuk hukuman. Maka di sini Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Mereka diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka tidak diturunkan di tempat yang sama. Adam diturunkan di tempat tertinggi di bumi. Sekarang tempat itu bernama India. Sementara Hawa diturunkan di tanah Arab. Suasana bumi begitu asing. Adam tidak menemukan Hawa di sisinya. Dia selalu berkata, "Di mana istrinya berada?" Suasana yang membuatnya panik. Dia mencari Hawa kemana-mana, namun tidak bisa menemukannya. Nun jauh di tempat Adam, Hawa berjalan sendirian. "Adam, Adam." Hawa memanggil suaminya bernama Adam. Tidak terdengar sautan. Jarak keduanya sangat jauh. Bertahun-tahun mereka saling mencari. Penderitaan mereka sangat berat.
Terlebih kehidupan di dunia tidak seperti kehidupan di surga yang segalanya telah tersedia. Di bumi mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun setelah sekian lama saling mencari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka berdua. Mereka bertemu di Jabal Rahmah, suatu daerah di padang Arafah. Maka dengan bertemunya di antara keduanya Adam dan Hawa, mereka sangat bersyukur. Adam dan Hawa sangat bersyukur. Ya istriku, Allah telah mempertemukan kita kembali dengan selamat, ucap Adam. Namun tiba-tiba Hawa murung ketika telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku merasa malu kepada Allah, kata Hawa. Adam teringat perbuatannya saat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Mereka menangis menyesali perbuatan mereka dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Adam diangkat sebagai khalifah di bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khalifah fil ardi. Bahwasanya Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Adam diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi sebagai tujuan penciptaan Adam. Mereka bisa masuk surga jika mereka melakukan banyak berbuat baik sewaktu hidup di dunia. Adam dan Hawa merasa sangat gembira. Kini mereka hidup dengan kehidupan yang baru. Adam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangun sebuah keluarga, mereka membangun sebuah kehidupan. Bahkan mereka pun dikaruniai oleh Allah banyak anak. Maka untuk itu kita akan lihat kisah selanjutnya. Siapa sajakah anak-anak dari Adam dan Hawa. Hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan hidup sebagai pengembara karena Adam begitu menderita mencari di mana Hawa dan Hawa pun begitu menderita mencari Adam. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu di dunia seakan seorang yang asing, pengembara atau penyeberang jalan. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari jangan menunggu hingga pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari jangan menunggu hingga sore hari. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu dan hidupmu sebelum datang matimu. Insan pembelajar sekalian, maka untuk itu perlu kita sadari bahwasanya penyesalan selalu datang di kemudian hari. Ini juga sudah terjadi oleh manusia pertama, yaitunya Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala waktu hidup di alam surga yang penuh dengan kenikmatan, keindahan yang tiada tara. Maka dari itu, mari kita mengendalikan kehidupan ini. Mari kita mengendalikan diri agar tidak hanyut dengan suasana. Baiklah, para pemirsa dan insan pembelajar sekalian, kita akan tunggu besok hari sesudah subuh siapa saja anak-anak dari Adam alaihissalam dan Hawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.